Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita lanjutkan masuk ke masjid dengan pakaian yang baik. Masuk ke masjid dengan pakaian yang baik. Salah satu ukuran peradaban yang mulia adalah berpakaian yang baik. Karena berpakaian itu bagian dari peradaban. Ya, misalnya orang Papua dulu pakai koteka. Karena kita menganggap itu terbelakang, maka mereka dipengaruhi, mereka dikondisikan biar supaya berpakaian. Nah, mereka berpakaian. Sekarang banyak orang berpakaiannya nggak baik, tapi dibilang modern. Berpakaiannya tidak baik, tapi dibilang modern. Memakai pakaian ala kadarnya. Apa sih bedanya dengan koteka yang cuma menutupi kemaluannya? Dan itu ada dalam kehidupan masyarakat modern. Katanya modern. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa jahiliyah seorang wanita bertawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan bertelanjang. Hanya kemaluan yang ditutupi dengan secarik kain sambil bertawaf. Ia bersyair, hari ini sebagian atau seluruhnya kelihatan dan sebagian yang kelihatan tidak aku halalkan. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah itu tawaf keliling Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Yang laki, yang perempuan itu bertelanjang. Namanya laki perempuan bertelanjang di satu tempat tentu berdampak negatif. Akhirnya mereka sendiri yang mengubah. Kalau begitu yang laki-laki tawafnya siang, yang perempuan malam. Kalau malam kan nggak kelihatan, gelap. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-A'raf, surat 7 ayat 31 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Hai anak Adam, hai manusia, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah
dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, apa pelajaran dari kisah ini? Yang pertama, masjid merupakan tempat yang suci dan mulia. Masjid itu tempat yang suci dan mulia, karena itu masuklah ke masjid dengan pakaian yang baik. Bagaimana pakaian yang baik? Pakaian yang menutup aurat. Laki-laki menutup aurat datang ke masjid, perempuan menutup aurat datang ke masjid. Ini masih banyak orang datang ke masjid tapi tidak menutup aurat. Bahkan sholat nggak menutup aurat. Kok bisa sholat nggak nutup aurat? Saya sering mendapati, Pak. Karena sekarang ini orang pakai mode orang gila. Dulu kalau orang pakai celana compang-camping, pakai celana robek, itu siapa? Itu orang gila. Sekarang banyak orang pakai celana robek. Robek di dengkul, robek di paha. Terutama anak-anak muda nih. Jadi sekarang ini pengurus masjid perlu ngecek pakaian jamaah. Karena saya mendapati, pernah saya jadi imam di suatu masjid, sholat asar. Saya sebut saja di Masjid Al-Insan, Patal Senayan. Karena saya juga berkantor di situ, Lembaga Dakwah Khairul Ummah. Waktu itu saya jadi imam sholat asar. Ya, untuk menjadi imam biasalah, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Saya nggak merhatiin pakaian orang, nggak merhatiin celananya. Nah, sholat dimulai, selesai, assalamualaikum warahmatullah, kan nengok kanan. Itu di sebelah kanan, 4 orang di sebelah kanan itu saya lihat celananya robek. Assalamualaikum, nengok kiri. Maka itu orang masih, dia maju, kepalanya maju lagi, maju sini. Ternyata saya ingin memastikan ini benar celananya robek dan itu kulit atau ada daleman. Kan kadang-kadang ada orang pakai daleman dengan warna kulit. Nah, saya colek, saya pegang itu, ternyata betul ini kulit yang terlihat di bagian paha. Ini sholat nggak boleh begini, Pak. Ini kan aurat. Ulang lagi sholatnya, pinjam sarung. Akhirnya masjid itu harus menyediakan sarung. Begitulah zaman sekarang nih orang. Banyak kejadiannya. Saya berkali-kali mendapati. Itu saya khutbah Jumat di Gedung Sampurna. Sholat Jumat diselenggarakan di lantai 9. Padahal di basement ada juga masjid. Tapi mungkin daya tampungnya nggak cukup. Di lantai 9 ada lagi sholat Jumat.
Biasa kan, sering terjadi kalau khutbah lagi berlangsung ada aja orang baru datang gitu kan. Di sini begitu nggak? Khutbah lagi berlangsung, ini baru datang, baru datang, baru datang. Itu kan terlambat namanya. Resiko terlambat kayak begitu, itu tidak dicatat kehadirannya oleh malaikat. Ya kalau nggak dicatat oleh malaikat, kira-kira ada pahalanya apa enggak tuh kalau begitu? Nah, dari sekian banyak yang baru datang itu saya lihat, loh, ini orang celananya robek. Saya sampai agak terganggu konsentrasi itu melihat orang celananya robek itu. Khutbah selesai, terus iqomat. Saya pasang mic yang kecil ini buat imam. Mic-nya mic wireless kan. Saya ini jadi ragu, ini orang saya tegur apa enggak. Kalau saya tegur, nanti dibilang menjatuhkan orang di depan orang banyak. Kalau enggak ditegur, ini tanggung jawab saya sebagai imam. Saya datangi saja itu orang. Saya lihat dia di saf kelima. Permisi Pak, saya jalan. Sekaligus saya ingin tahu, memastikan ini robek ada dalemannya apa tidak kan gitu. Saya sentuh, maaf ya Mas, saya sentuh itu dengkulnya, pahanya, ternyata memang yang saya sentuh itu kulit. Ini nggak boleh nih sholat begini pakai celana. Ada yang bilang pakai sarung, ada tuh sarung katanya begitu. Ya, ini nggak boleh nih. Bukan soal blue jeans-nya, robeknya yang jadi masalah. Masa celana robek buat sholat? Nah, saya kembali ke tempat imam. Sebelum saya memulai sholat, saya ingatkan lagi. Perlu saya ingatkan bahwa kita harus punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, celana robek nggak dipakai buat keluar rumah. Ya itu terserah orang suka apa nggak suka. Yang penting saya sudah menyampaikan. Jadi saya ini nggak sekali, nggak dua kali, udah berkali-kali mendapati kasus seperti ini. Termasuk di masjid dekat rumah. Jadi pakaian yang baik itu pakaian yang menutup aurat. Itu nomor satu dulu. Menutup auratnya dulu. Ada orang suka merokok. Ternyata suka merokok itu bisa menyebabkan sholat jadi tidak sah. Oh, gimana maksudnya? Saya sholat di satu masjid. Di sebelah saya seorang bapak. Itu celananya bolong-bolong. Bolong-bolong kecil. Banyak. Bolong-bolong kecilnya banyak. Kelihatan itu kulit si bapak itu di bagian paha. Kenapa? Kalau ngerokok itu ada percikan api rokok, kena celana bolong, kena celana bolong, begitu. Banyak. Saya bilang, Pak, ini nggak sah nih Pak, Bapak sholat kalau begini. Kenapa? Aurat Bapak tidak tutup ini. Banyak ini. Nah, terus baru yang kedua, pakaian yang baik itu yang memenuhi standar forum. Standar kesopanan di suatu masyarakat. Di suatu masyarakat, orang bagaimana standar kesopanannya, itu menyangkut adab. Saya kalau khutbah Jumat nggak pakai peci, sah apa enggak? Ya sah saja khutbah Jumat. Cuma kan apa kata orang, masa khotib nggak pakai peci gitu. Saya kalau pakai baju lengan pendek khutbah sah apa enggak? Ya sah, udah nutup aurat.
Tapi kan apa kata orang kalau saya pakai baju lengan pendek sebagai khotib dianggap kurang sopan gitu. Ya itu juga harus kita penuhi standar kesopanan. Kalau udah dianggap sopan oleh orang situ ya nggak apa-apa. Karena itu cuma menyangkut sopan santun. Prinsip nomor satunya menutup aurat, baru kemudian sopan santun. Nah, makanan dan minuman, perhiasan dibolehkan untuk dinikmati, jangan diharamkan bila memang Allah tidak mengharamkannya. Halal dan haram itu ketetapan Allah. Kalau ulama berfatwa tentang halal dan haram itu karena tidak ada hukum pastinya, karena adanya zaman sekarang, sehingga orang perlu penegasan. Ulama juga berfatwa enggak sembarangan, merujuk juga kepada dalil, kepada ayat, kepada hadis. Maka kalau sesuatu udah jelas halal, jangan diharamkan. Sesuatu yang sudah jelas haram, jangan dihalalkan. Nabi sekalipun nggak boleh. Nabi juga pernah ditegur oleh Allah karena mengharamkan apa yang halal. Kasusnya bagaimana? Nabi itu kan punya istri lebih dari satu. Nabi itu waktu meninggal itu meninggalkan 9 orang istri. Kalau malam itu digilir waktunya. Meskipun digilir, jangan membayangkan Nabi itu menemui istrinya 9 hari sekali, tidak. Setiap hari kalau Nabi ada di Madinah, nggak keluar kota, nggak kemana-mana, nggak ada kesibukan-kesibukan lain, itu beliau mendatangi semua istrinya. Itu habis asar sampai maghrib. Habis asar sampai maghrib itu berapa jam? Katakanlah 2,5 jam. 2,5 jam. 2,5 jam berapa menit? Terus dibagi 9. Jadi kira-kira Nabi mendatangi istrinya berapa menit? Katakanlah rata-rata 15 menit. Waktu itu Nabi ke rumah Zainab. Habis dari rumah Zainab ke rumah Hafsah, dari rumah Hafsah nanti ke rumah Aisyah, dan begitu seterusnya. Terakhir disitulah beliau bermalam. Nah, waktu ke rumah Zainab, ternyata Zainab melontarkan masalah yang menyebabkan pembicaraan jadi lama. Hafsah bertanya-tanya, kok Rasul belum juga datang? Katakanlah udah 25 menit kok belum juga datang, udah setengah jam kok belum juga datang. Apa dia ke rumah Aisyah dulu ya? Maka dia keluar dari rumahnya menuju rumah Aisyah. Dia nanya sama Aisyah, Rasul udah kesini belum? Loh kok nanya begitu? Bukannya ke rumah kamu dulu mestinya? Iya, ke rumah saya dulu, tapi ternyata belum datang. Kali gitu dia kesini dulu. Oh belum. Lah, ke rumah saya belum, ke rumah kamu belum? Berarti masih di sono dong. Di mana? Di rumah Zainab. Ini namanya tidak adil. Iya, nggak adil. Ya udah saya permisi. Nah, permisi. Rasulullah itu di rumah Hafsah. Pembicaraan sudah selesai, ternyata beliau disuguhi minuman berupa madu. Diminum itu madu. Karena udah terlambat, buru-buru, Rasul nggak kumur-kumur lagi, dari rumah Zainab langsung ke rumah Hafsah.
Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Jadi Umar itu mertua. Kalau Aisyah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu mertua. Utsman, Ali menantu. Sampai di rumah Hafsah, assalamualaikum, dijawab, masuk. Rasul mencium Hafsah, Hafsah mencium Rasul. Waktu mencium itulah mulut Nabi tercium aromanya bau madu, bukan bau rokok. Ini maunya dicium sama istri, aromanya bau rokok. Untung istrinya nggak ngomong, ini nyium laki apa nyium asbak. Nah, Rasul, mulut engkau bau apa itu? Bau maghofir ya? Bukan, yang bener aja masa saya minum maghofir. Maghofir itu sejenis minuman yang tidak baik. Tadi di rumah Zainab saya disuguhi madu, jadi saya minum madu. Jadi itu bau madu, bukan maghofir. Ya sebenarnya Hafsah tahu kalau itu bau madu, cuma dia mau nyindir aja. Oh, pantes lama di sana, enak rupanya. Engkau dikasih madu segala. Ya di sini mah begini-begini aja. Ada air putih juga udah alhamdulillah. Itu kira-kira kalau bahasa kita begitu. Saya agak lama di rumah Zainab bukan karena madu, tapi karena ada masalah yang harus dibicarakan. Ya kalau emang gara-gara madu juga nggak apa-apa ya Rasul. Kamu jangan ngomong begitu. Kenapa jadi nggak percaya sama saya? Mulai kapan kamu nggak percaya kepada saya? Ngomong kira-kira agak tinggi udah itu nadanya. Baik, kalau kamu nggak percaya juga, mulai sekarang saya haramkan madu buat saya. Ternyata Nabi sekalipun tidak boleh mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Turun surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwazik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridho dari istrimu? Mencari ridho siapapun, ingin dapat ridho siapapun, jangan sampai mengubah-ubah hukum. Ini bahaya, hukum dipermainkan. Maka Rasul ditegur dengan turunnya ayat ini. Jadi apa yang halal ya halal, yang haram ya halal. Meskipun sesuatu itu dihalalkan, tapi tetap saja menikmatinya tidak boleh berlebihan. Karena Allah tidak suka kepada sikap dan perilaku yang berlebihan. Jadi kita jangan berlebihan. Cuma kita ini seringkali tidak punya ukuran, nggak pakai ukuran, sehingga kita kelebihan. Muncullah penyakit bukan karena kekurangan, tapi karena kelebihan. Penyakitnya karena kelebihan. Kelebihan kolesterol, kelebihan gula, kelebihan apa lagi? Macam-macam gitu. Jadi karena kelebihan. Jadi masuk ke masjid itu dengan pakaian yang baik. Pengurus masjid harus memperhatikan masalah ini. Maka pengurus masjid yang kreatif, dia sediakan sarung untuk dipinjamkan kepada jamaah. Ada juga yang menyediakan apa yang disebut dengan rompi sholat. Rompi sholat, masjid menyediakan rompi agak panjang, tangannya nggak ada, bagian lengan nggak ada, rompi, terus panjangnya sampai ke paha.
Nah, itu untuk siapa? Ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sekarang mah banyak orang pakai kaos ukurannya kaos adeknya yang dipakai. Dulu kan kalau kita punya baju, punya celana, punya kaos, udah sempit, itu diturunin ke adeknya. Sekarang kaos adeknya yang dia pakai. Akhirnya apa? Sempit, pendek. Jadi kaosnya itu sampai ke gesper, ke ukuran gesper. Sehingga kalau dia ruku, itu ketarik, kelihatan itu, celana dalamnya kelihatan. Waktu ruku, iktidal, sujud, apalagi ruku aja udah ketarik, apalagi sujud. Ketika duduk antara dua sujud, kita di belakangnya, kelihatan tuh belahan pantatnya. Nah, yang model begini Pak, Mas, sini Mas. Ada apa Pak? Ini kaos kamu ini terlalu pendek, nanti bisa terlihat auratnya, mengganggu pemandangan jamaah di belakangnya. Itu kamu pakai rompi, itu ada di situ. Rompi. Tuh mau warna abu-abu ada, warna biru ada, warna hijau ada, pilih. Silakan. Nanti udah selesai, taruh lagi di situ. Begitu. Sekarang tuh pengurus masjid harus sampai ke tingkat itu. Baik. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya nggak apa-apa kalau digulung mah. Baju lengan panjang digulung. Kalau soal nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Karena dia mau pakai baju lengan pendek aja boleh, apalagi lengan panjang digulung. Nah, tentu saja kalau dia wudhu, gulung sampai sini. Kenapa? Karena wudhu harus sampai kena sikut, basah. Kadang-kadang orang wudhu ini nggak kena sikut, wudhu cuma gini-gini doang. Nah, pada saat sholat, ya karena dia buru-buru, masuk ke masjid, imam sudah walam yakullahu kufuwan ahad, misalnya begitu. Dia udah nggak sempet lagi tuh mau pasang kancing lengan bajunya. Nggak apa-apa, nggak dirapikan. Kalau soal nggak apa-apa, sah. Nah. Tapi kalau tadi waktu wudhu gulung celana sampai tinggi, sampai lututnya kelihatan. Ada juga tuh orang kalau wudhu gulung celananya sampai lutut. Masuk ke masjid, Allahu Akbar, celananya belum turun, ya belum nutup aurat namanya, masih kelihatan dengkulnya. Baik, ada lagi? Baik, nah ini untuk kita bahwa kalau kita ke masjid, gunakanlah pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik. Mau pakai sarung silahkan, mau pakai celana panjang nggak apa-apa, gunakan dengan baik. Sarung dipakai dari rumah. Ini ada juga orang pergi ke masjid pakai celana pendek, sarungnya di pundak. Azan lagi pakai celana pendek azan. Udah selesai azan baru dia berwudu. Masih mending juga itu. Soalnya ada juga orang azan, habis azan pulang. Saya mampir ke suatu masjid,
satu musola, bukan masjid. Mampir ke satu musola, mau sholat asar. Karena dalam perjalanan terdengar azan asar, ketemu musola, mampir. Itu yang azan, saya wudhu, habis wudhu masuk, yang azan keluar. Saya pikir mau wudhu. Saya masuk sholat sunat. Udah sholat sunat, tunggu beberapa saat, nggak ada orang datang ini. Tadi yang azan kemana ya? Lihat-lihat nggak ada. Saya berdua, qomat. Saya yang jadi imam. Sholat berdua. Pada saat sedang sholat, ini yang satu mundur. Berarti ada yang datang kan? Saya jadi berpikir tuh, mungkin yang tadi azan tuh datang. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, saya duduk menghadap ke jamaah. Loh, ini bukan yang tadi azan. Yang tadi azan jadi kemana itu? Habis azan pulang. Nah, ini nggak benar. Jadi pakaian itu sudah dipakai dari rumah. Pakai sarung, pakai celana panjang itu terserah. Sesudah itu masuk ke masjid sudah rapi. Maka kalau kita mendapati, dan memang harus dicek, sama kayak kita sekarang ini datang ke gedung-gedung, bisa terutama datang ke gedung-gedung, itu dicek dulu. Apa itu? Mengukur suhu tubuh. Ada di satu kantor, dia standarnya 37. Kan kalau standar itu 38,5. Standar COVID. Nah, tapi di kantor itu wanti-wanti. Pokoknya jangan sampai 38, 37 juga udah nggak boleh gitu maksudnya. Nah, ini hari Jumat, khotib datang. Dia naik motor. Ini pengurus masjid kantor itu yang cerita. Ketika saya khutbah di situ, khotib datang naik motor. Ketika masuk, dicek suhu tubuh 37. Pak, nggak boleh masuk pak. Saya mau khutbah ini. Iya, meskipun mau khutbah, saya akan melaksanakan saja. Nggak boleh masuk, karena di sini 37 nggak boleh masuk. Akhirnya komunikasi dengan pengurus masjidnya. Saya nggak boleh masuk ini karena 37. Iya Pak Ustadz, di sini nggak boleh masuk 37. Terus gimana? Ya udah Pak Ustadz, tunggu aja dulu di situ, ngadem. Tunggu dulu di situ. Duduk-duduk, minum dan sebagainya gitulah. 20 menit kemudian dicek lagi. Ternyata 36. Gitu. Jadi rupanya ada pengaruh juga itu. Panasnya jalanan terhadap suhu tubuh. Dicek lagi 36, masuk. Lah untung datangnya jam 11 kan gitu. Coba kalau datang jam 11 50 menit. Ya sudah, wassalam. Baik. Jadi pengurus masjid sekarang perlu ngecek jamaah dari segi berpakaian kalau datang ke masjid, agar betul-betul datang ke masjid dengan pakaian yang standar minimalnya menutup aurat. Nah, begitu. Baik. Nah, di dalam ayat ini perhiasan, makanan, minuman boleh digunakan. Allah, pokoknya yang tidak diharamkan jangan diharamkan. Nah, kalau emas buat perempuan, jangan dipakai buat laki-laki. Itu kan diterangkan dalam hadis-hadis. Makanan yang tidak diharamkan jangan diharamkan. Kalau nggak doyan boleh, nggak doyan boleh. Cuma sahabat kadang-kadang ragu mau makan. Kenapa? Nabi nggak makan.
Pernah suatu ketika Nabi ada acara di rumah seorang sahabat, terus disediakan makan. Nabi nyendok duluan, kira-kira begitu. Kalau modelnya prasmanan, Nabi nyendok duluan. Kalau kayak kita, nasi, lauk pauk. Nah, nasi udah disendok, lauk ini diambil. Ternyata ada satu jenis yang Nabi nggak ambil. Melihat Nabi nggak ngambil, sahabatnya juga nggak ngambil, sehingga utuh. Tuan rumah nanya, ya Rasul, apa ini nggak boleh untuk dimakan? Kok nggak ada yang ngambil? Oh, boleh-boleh saja. Saya nggak ngambil karena saya nggak doyan. Jadi yang doyan bagaimana? Ya silakan. Oh, bangun lagi tuh yang doyan. Ngambil. Jadi kalau Nabi enggak makan bukan berarti enggak boleh dimakan. Kalau memang halal ya silahkan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam ini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan tema bersiul dan bertepuk tangan di masjid. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.